Halo teman-teman semua, kembali lagi di series belajar Microsoft Excel dengan penggunaan rumus yang ada di Microsoft Excel ya. Kali ini kita akan coba mempelajari rumus if dengan logika AND. Sebelumnya teman-teman sudah bisa melihat di channel YouTube One Learning untuk melihat rumus-rumus Excel sebelumnya ya. Nanti akan secara runut kita mempelajari ini dari kebutuhan yang memang sering digunakan di dunia kerja. Nah, kali ini langsung aja kita praktekin. Jadi misalnya gini teman-teman. Teman-teman harus mengetahui dulu logika N itu konsepnya seperti apa. Logika N itu konsepnya, dia itu harus memenuhi syarat dari parameter yang ditentukan. Misalnya gini, sebuah bank sedang menerima laporan pengajuan kredit rumah oleh beberapa nasabahnya. Persyaratan agar seorang nasabah diterima pengajuan kreditnya adalah nasabah tersebut harus mempunyai tabungan minimal 150 juta dan umurnya di bawah 40 tahun. Nah, tabungan dan umur ini menjadi parameter atau tolak ukur yang harus dipenuhi syaratnya. Syaratnya itu sendiri yang menentukan adalah si pembuat kebijakan. Nah, untuk menghandle ini, kita bisa menggunakannya dengan logika if dan and. And itu akan mengeluarkan nilai sesuai dengan syarat yang ditentukan. Nah, kalau misalkan nggak sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka nilainya false. Contoh, ini kita akan menghitung nilai diterima dan ditolak dari kedua parameter ini gitu ya. Nah, rumusnya kita bisa gunakan menggunakan if dan and. Ini langsung aja kita praktekin. Saya besarin sedikit. Di sini teman-teman bisa langsung mengikuti. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, nasabah, tabungan, dan umur. Ya. Nah, tabungan dan umur ini menjadi parameter dari sebuah bank tersebut untuk bisa lolos kredit rumah gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama dengan ketik if, lalu di tab. Nah, seperti biasa, lihat polanya dari yang di advice ya, yang di suggest di sini ya. Logical testnya apa? Ini if kita gunakan n, ketik aja n di sini, lalu tab. Nah, ketika kita gunakan n, yang perlu diperhatikan adalah logical 1, logical 2, dan seterusnya. Ini menjadi syarat yang harus dipenuhi. Logical yang pertama, tabungan. Kita klik di parameter tabungan. Kalau misalnya dia itu minimal 150 juta, berarti kita bikin lebih besar sama dengan 150 juta. Oke, ini nggak perlu pakai titik sebab ini numerik. Lalu titik koma, masuk ke logical kedua. Logical kedua itu adalah parameter yang kedua. Parameter yang kedua apa? Umur. Kita klik di sini, usianya di bawah 40 tahun. Berarti D2 ini lebih kecil dari 40. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman titik koma lagi, dia akan masuk ke logical ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman yang harus diketahui, kalau ini sudah memenuhi parameter yang kita tentukan, tutup kurung, gitu ya. Nah, setelah tutup kurung, dia akan meminta logical test value if true dan value if false. Nah, logical testnya ini udah kita wakili dengan n, maka langsung aja titik koma, gitu ya. If n ini menjadi logical test kita, langsung saja titik koma, nanti nilai true-nya apa? Kalau sudah memenuhi syarat logical seperti ini, nilai true-nya adalah diterima. Selain dari itu apa? Lihat polanya ya, titik koma lagi, petik, ditolak. Nah, kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa tutup kurung. Ya, tutup kurungnya ada berapa? Cukup satu ya, karena ini sudah diwakili oleh tutup kurung yang ada di dalam logical. Kalau sudah enter, nah ini dapat diterima. Kenapa bisa dapat diterima? Karena parameternya di tabungan di sini adalah 150 juta yang menjadi syarat minimal. Ya, sedangkan di sini 39 di bawah usia 40 tahun, maka dapat diterima. Kecuali di sini kita hitung, kita ketik misalnya datanya 149 juta. Nah, maka dia akan ditolak gitu ya. Sebab ini nggak masuk dalam kriteria dari parameter yang ditentukan. Nah, ini walaupun usianya ini
di bawah 40 tahun gitu ya, dia tetap ditolak. Maka yang harus dapat diterima yang nilainya true, dia harus memenuhi syaratnya, yaitu minimal dan usianya di bawah 40 tahun. Oke, nah ini udah kita validasi seperti ini. Berarti artinya rumus yang kita buat sudah benar, dan untuk nilai yang ke bawah, teman-teman langsung aja double klik dalam simbol seperti ini ya, di pojoknya. Oke, nah yang bawahnya dia akan mengikuti nilai yang kita buat di rumus ini ya. Nah, ini 149 juta, usianya 24 tetap ditolak ya, sebab di sini nilainya menggunakan logic AND. Jadi semuanya harus nilainya true baru diterima. Oke, itulah yang disebut rumus if dan AND ya, teman-teman. Dan nextnya kita akan coba melanjutkan di if or ya, logika or, untuk teman-teman bisa praktekin di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mempelajari ini dengan baik ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Lalu kalau teman-teman merasa ingin mengikuti pembelajaran yang selanjutnya, silakan subscribe channel ini. Dan kalau teman-teman ingin memperluas pengetahuan ini, silakan share ke semua channel dari teman-teman semua. Ya, silakan share dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.